semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Kasus Diskriminasi Grab Terhadap Disabilitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naura Liski Hoirunisya dengan NIM 44241374 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Junedi Manado dengan NIM 44241933. Perkenalkan, nama saya Alfred Paramadari dengan NIM 442453. Selanjutnya, kronologi kasus. Kasus ini bermula dari proses rekrutmen mitra pengemudi di mana seorang calon mitra disabilitas tuli diminta mengikuti tes yang tidak relevan, seperti tes pendengaran dan membaca keras yang menunjukkan kurangnya kepekaan petugas. Insiden ini viral dan mendapat sorotan dari media serta masyarakat yang mengkritik ketidaksesuaian antara nilai perusahaan dengan praktik di lapangan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang fungsi public relation. Sebelumnya itu fungsinya ada 4, yaitu image building, expert receiver, mediator, crisis manager. Image building adalah membangun identitas korporat yang selaras dengan persepsi positif masyarakat. Expert receiver bertindak sebagai penasihat strategis bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Mediator menyelaraskan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial atau CSR. Crisis manager garda terdepan dalam meminimalkan dampak negatif dan memulihkan kepercayaan. Untuk strategi komunikasi krisis, dalam menghadapi krisis ini, PR Grab Indonesia menerapkan strategi akomodatif yang mencakup pengakuan masalah, permintaan maaf terbuka, tindakan perbaikan. Pesan komunikasi yang disampaikan dinilai efektif karena mengandung unsur pengakuan masalah, permintaan maaf, dan tindakan perbaikan. Meskipun narasi oknum yang digunakan sempat menuai catatan krisis sebagai langkah defensi. Selanjutnya, analisis etika komunikasi. Dalam perspektif etika komunikasi, perusahaan Grab dinilai cukup jujur dan transparan dalam mengakui kesalahan prosedur dan memberikan sanksi PHK pada pihak terkait, serta menunjukkan empati nyata dengan menemui korban secara langsung. Namun, empati institusional tersebut perlu diperdalam dengan pemahaman terhadap perspektif disabilitas, dan perusahaan harus lebih berhati-hati agar oknum tidak dipersepsikan sebagai upaya membatasi tanggung jawab struktur organisasi. Selanjutnya, aksi nyata pasca krisis. Ada 2. Yang pertama itu adalah pembaruan SOP, yang kedua, pelatihan khusus. Yang pertama, pembaruan SOP. Prosedur pendaftaran mitra diperbarui agar lebih ramah terhadap disabilitas. Yang kedua, pelatihan khusus. Edukasi untuk mendukung penyandang disabilitas dengan fasilitas inklusif seperti teman setara. Kesimpulan analisisnya, yang pertama, yaitu krisis dipicu oleh ketidaksiapan sistem operasional ke lapangan dalam mengimplementasikan nilai inklusivitas perusahaan. Yang kedua, pemulihan citra Grab dinilai efektif melalui strategi akomodatif yang mengutamakan empati dan tindakan korektif nyata. Yang terakhir, penanganan yang dilakukan oleh pihak Grab memenuhi sebagian besar prinsip etika komunikasi, meskipun narasi oknum tetap menjadi catatan kritis bagi tanggung jawab institusional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon mitra disabilitas. Ini kesalahan produser. Prosedur. Selanjutnya, ini aku juga Bagi tanggung jawab ulang dari 3 yang gede suaranya. narasi oknum. Institusional. itu Institusional. Elah gede. kata yang sengaja menurut dia sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat. Satu. Gak usah pakai hari ini. Halo semuanya, hari ini kita akan kan dibilang jangan hari ini satu. Halo semuanya. Sebelumnya